Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep dasar ilmu sosial, geografi, sejarah, antropologi, dan sosiologi. Bapak Ikhwan Firmansyah MPD sebagai dosen pengampu dan anggota kelompok kami terdiri dari Laila, Alia, dan Putri. Pengertian ilmu sosial. Menurut para ahli, Lewis mendefinisikan sebagai cabang ilmu sosial yang bertujuan untuk mencapai, menetapkan, menghasilkan interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang diaplikasikan oleh warga negara ataupun pemerintah. Ruth Ayelet. Berbeda dengan Ruth Ayelet yang menekankan ilmu sosial, banyak hal perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun berbeda, tetap saling interaksi dan terinteraksi. Kate Jacobs menjelaskan ilmu sosial itu terbentuk apabila terjadi hubungan dalam sebuah komunitas tertentu sampai menimbulkan keterhubungan satu dengan yang lain. Konsep ilmu sosial yang paling dasar yaitu ada 4. Yang pertama, proses sosial. Yang kedua, interaksi sosial. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang terakhir, kontak sosial. Proses sosial. Proses sosial adalah hubungan atau pertemuan individu ataupun dengan kelompok yang kemudian melakukan hubungan dan membentuk sebuah sistem dan menciptakan sebuah perubahan. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah bentuk lain dari proses sosial. Kunci dari semua kehidupan sosial itu interaksi sosial. Tanpa adanya interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, maka tidak akan melahirkan kehidupan kebersamaan dan juga tidak menghasilkan perubahan. Kontak sosial adalah interaksi atau hubungan yang terhubung adanya lawan komunikasi, di mana mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain. Sedangkan komunikasi salah satu syarat interaksi sosial yang harus ada. Jadi, yang dimaksud dengan komunikasi adalah upaya individu atau kelompok menyampaikan dan menerima pesan dari orang lain. Jenis-jenis ilmu sosial. Ilmu sosial terbagi 4, yaitu ilmu geografi, ilmu sejarah, antropologi, dan juga ilmu sosiologi. Yang pertama ada ilmu geografi, yaitu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia sekaligus mempelajari tentang interaksi alam semesta dan fenomena tertentu, di mana fenomena ini terjadi mampu menciptakan pola pikir, wawasan, konseptual, dan bagaimana cara mengelola lingkungan hidup, bagaimana cara merencanakan dan mengembangkan wilayah, termasuk juga transportasi, pemasaran, perbankan, dan manajemen. Ilmu sejarah. Ilmu yang mempelajari tentang peristiwa penting di masa lalu. Cara mendapatkan informasi tersebut, kita melakukan kajian dan penelitian secara sistematis dan mengikuti perkembangan zaman. Ilmu sejarah dikatakan penting karena memiliki ruang lingkup yang luas. Ada banyak manfaat mempelajari ilmu ini, seperti membantu memahami identitas, meningkatkan wawasan dunia maupun masyarakat, membentuk pribadi yang cerdas dan tahu jati diri bangsa, dan membantu memahami masalah yang terjadi. Selanjutnya, antropologi. Antropologi secara singkat bisa diartikan sebagai sejarah evolusi perilaku manusia dalam menyikapi dan bagaimana manusia beradaptasi dan berkomunikasi dengan lingkungan. Para ilmuwan yang mengembangkan ilmu antropologi disebut sebagai antropolog, yang memiliki tanggung jawab untuk meneliti dan mengembangkan perilaku sehari-hari masyarakat, upacara kebudayaan, dan termasuk juga ritual yang dianut di masyarakat tertentu. Selanjutnya, sosiologi. Sosiologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang struktur masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat beberapa hal yang kita pelajari tentang hubungan antar manusia, kehidupan dengan masyarakat ataupun kelompok. Adapun ciri dasar ilmu sosiologi itu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Kesimpulan,
Pembelajaran konsep dasar ilmu sosial, termasuk geografi, sejarah, antropologi, dan sosiologi, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang masyarakat dan interaksi sosial. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.